Kebaikan adalah transaksi. Orang yang baik sama lo selalu punya motif di baliknya. Dalam bahasa Inggris, ada istilah pay attention. Artinya, bayar perhatian lo. Lo jatuh berkali-kali karena lo ngasih perhatian dan kebaikan gratis dengan harapan kosong dia akan membalasnya. Karena kata Machiavelli, manusia lebih cepat melupakan kematian ayahnya daripada kehilangan harta warisannya. Banyak cowok merasa mereka disakiti karena dunia ini kejam, padahal kadang bukan dunia yang keras, tapi mereka yang terlalu lembut di tempat yang salah. Di video ini bakal gue bahas kenapa nice guy selalu jadi korban, selalu tersiksa, dan selalu jadi pilihan terakhir. Bukan buat bikin lo mengkerut, tapi biar lo sadar di mana kesalahan pola pikir lo dan bagaimana cara keluar dari siklus itu. Banyak cowok tumbuh dengan keyakinan bahwa menjadi cowok baik itu otomatis bikin hidup berjalan mulus. Orang bakal ngehargain lo, pasangan bakal setia, teman bakal hormat, dan dunia bakal memberi lo tempat istimewa hanya karena lo bersikap manis dan selalu mengalah. Sayangnya itu cuma dongeng. Di kehidupan nyata, cowok yang terlalu baik justru sering jadi orang yang paling tersiksa secara emosional, mental, dan sosial. Mereka dianggap aman, bisa dimanfaatkan, dan tidak menimbulkan konsekuensi. Mereka dikasih perhatian pada momen yang tidak penting, tapi selalu ditinggal karena situasi mulai membutuhkan ketegasan, batasan, atau maskulinitas yang solid. Fenomena ini bukan soal jadi orang jahat atau manipulatif, bukan soal menjadi toksik. Ini soal memahami realitas psikologi manusia dan dinamika dunia yang keras. Ada perbedaan besar antara cowok yang benar-benar baik, kuat, dan terhormat, dengan cowok yang hanya berusaha menyenangkan semua orang demi diterima. Untuk memahami kenapa nice guy selalu tersiksa, kita harus bongkar akar masalahnya dari 3 sisi. Yang pertama, dari sisi psikologi internal mereka. Yang kedua, cara orang lain memandang mereka. Yang ketiga, dari sisi dinamika sosial yang tidak pernah diajarkan. Ini kenyataan pahit yang jarang dibahas. Mayoritas nice guy bukan baik karena hati mereka luar biasa. Mereka baik karena takut konflik, takut ditolak, dan takut kehilangan validasi. Mereka menganggap kebaikan sebagai alat transaksi. Kalau gue baik, orang lain bakal suka gue. Kalau gue perhatian, dia bakal balas perhatian gue. Kalau gue nurut, dia gak bakal ninggalin gue. Masalahnya, dunia ngebaca pola ini dengan cepat. Kebaikan yang muncul dari ketakutan menghasilkan aura lemah, dan orang punya insting yang sangat tajam untuk mencium ketidakotentikan. Nice guy sering tidak sadar bahwa mereka menjalani hidup dengan mindset mengemis. Mengemis cinta, mengemis pengakuan, mengemis kedekatan, mengemis rasa aman. Mereka memberi, tapi dalam hati menunggu imbalan. Ketika imbalannya tidak datang, mereka merasa hancur. Mereka merasa dunia ini tidak adil. Padahal dari awal, mereka tidak jujur dengan motivasinya sendiri. Ada 3 akar paling umum. 1. Trauma masa kecil. Banyak nice guy tumbuh di lingkungan yang keras, penuh tuntutan atau minim validasi. Untuk bertahan, mereka belajar menekan emosi dan berperilaku paling aman agar tidak dimarahi atau tidak disalahkan. Hasilnya, mereka dewasa tanpa kemampuan untuk bilang tidak, menetapkan batasan, atau menunjukkan ketegasan. 2. Ketergantungan validasi. Mereka selalu butuh seseorang yang bilang mereka oke. Tanpa itu, mereka merasa kosong. Nice guy jarang punya fondasi identitas yang kuat. Mereka terobsesi membuat orang lain nyaman, tapi tidak pernah melatih kekuatan internal. Yang ketiga, kurangnya maskulinitas sejati. Maskulinitas di sini bukan soal agresi atau dominasi. Maskulinitas di sini adalah ketegasan, kemampuan membuat keputusan, kejelasan tujuan, dan keberanian menghadapi konflik. Nice guy biasanya menghindari semua itu.
Mereka tumbuh dengan anggapan bahwa maskulinitas sama dengan toksik. Akibatnya mereka menekan sisi maskulin sampai mati. Lalu heran kenapa dunia memperlakukan mereka seperti keset. Oke, sebelum gue lanjut ke chapter selanjutnya, like video ini, hantam tombol subscribe sekarang juga. Sederhana, orang memperlakukan lo sesuai energi yang lo pancarkan. Nice guy memancarkan 3 sinyal lemah. Gue nggak akan nolak lo. Gue nggak akan melawan lo. Gue butuh lo lebih dari lo butuh gue. Di dunia nyata, 3 sinyal ini undangan untuk diinjak. Teman pakai lo untuk kepentingan mereka. Cewek cerita soal masalahnya, lalu balik lagi ke cowok lain. Cowok lain gak nganggap lo ancaman. Di kantor, lo dikasih kerjaan ekstra tanpa penghargaan. Lo menjerit dalam hati, gue kan baik, kenapa mereka begitu? Karena mereka tidak melihat lo sebagai seseorang yang layak dihormati. Lo baik karena lo takut, bukan karena lo kuat. Dunia paham itu. Bagian ini paling menyakitkan dan paling sering terjadi. Cewek kagum di awal, hilang respect setelahnya. Di awal hubungan, kebaikan lo terlihat manis. Setelah beberapa bulan, itu berubah jadi membosankan, kelewat lembek, dan tidak menantang. Cewek butuh rasa aman dan kepemimpinan emosional. Nice guy nggak punya itu. Lo selalu overgiving. Nice guy selalu kasih perhatian berlebihan, terlalu cepat berkomitmen, selalu ngalah, takut membuat pasangan marah. Terlihat manis, sebetulnya itu tanda lo nggak punya boundaries. Lo memendam emosi sampai meledak. Karena nggak bisa bilang tidak, nice guy menyimpan rasa sakit sampai meledak. Marah tiba-tiba, nangis atau ngambek kayak anak kecil. Hasilnya, pasangan makin ilfil. Lo disayang, tapi tidak dihormati. Ini yang paling fatal. Dikasihi tanpa dihormati, sama dengan hubungan mati pelan-pelan. Nice guy sering jadi backup plan, emotional caretaker, solusi sementara, tapi bukan pilihan utama. Dunia menghargai ketenangan, bukan kepatuhan. Nice guy berpikir dunia suka cowok yang ramah dan gampang. Padahal, yang dihargai orang justru konsistensi, integritas, ketegasan, ketenangan, kemampuan memimpin, dan sense of purpose. Cowok yang terlalu baik kehilangan semuanya. Lo bisa baik, tapi kalau lo gak punya itu semua, hanya akan jadi kebaikan murahan. Nice guy sering memendam kemarahan, rasa sakit, rasa iri, dan rasa tidak dihargai. Mereka tidak pernah mengakui sisi gelap diri mereka. Padahal, laki-laki yang matang justru mengenali sisi gelap itu dan mengendalikannya, bukan menekannya. Ketika lo menekan sisi gelap lo jadi pasif agresif. Lo nggak jujur sama diri sendiri. Lo jadi manusia yang baik hanya di permukaan. Maskulinitas sejati selalu seimbang antara cahaya dan kegelapan. Lingkungan modern mendesain cowok supaya lembut dan penurut. Masalahnya, dunia nyata tidak pernah berubah. Cowok yang tegas, punya batasan, punya visi, tidak mudah goyah, tetap menang. Nice guy yang hidup dengan pola kalau gue baik, gue aman, selalu kalah. Bagaimana nice guy bisa menjadi pria yang kuat? Ini inti transformasi. Yang pertama, pelajari bahasa batasan. Kata-kata yang harus lo biasakan. Tidak, gue nggak nyaman. Gue sibuk. Gue nggak bisa bantu sekarang. Gue pikir itu nggak adil buat gue. Kedengarannya simple, tapi buat nice guy, itu kayak mendaki gunung. Yang kedua, hadapi konflik kecil.
pelajari untuk tidak selalu menghindari ketegangan. Konflik kecil itu sehat. Itu cara orang mengukur ketangguhan lo. Yang ketiga, bangun sense of purpose. Cowok tanpa tujuan selalu jadi nice guy yang mengabdi pada orang lain. Ketika lo punya arah hidup, lo lebih tegas, lebih fokus, lebih menarik, dan lebih sulit dimanipulasi. Yang keempat, perkuat shadow masculine. Shadow masculine bukan soal jadi jahat. Ini soal ketenangan, keberanian, aura bahaya yang terkendali, kemampuan menahan emosi, dan memahami kegelapan diri tanpa dikuasai olehnya. Ini yang membuat cowok dihormati. Yang kelima, lepas ketergantungan validasi. Lo harus nyaman mengecewakan orang. Nyaman tidak selalu disukai. Nyaman tidak dipuji. Saat lo berhenti mencari pengakuan, dunia mulai memberikan pengakuan. Begitu lo berhenti jadi nice guy, lo mulai terlihat tegas. Orang lebih menghargai waktu lo. Cewek merasa lebih aman dan tertarik. Teman tidak berani sembarangan. Dunia memperlakukan lo dengan lebih respect. Kebaikan lo justru jadi lebih berharga karena datang dari kekuatan, bukan ketakutan. Tujuannya bukan jadi jahat. Tujuannya adalah menjadi cowok baik dengan tulang belakang baja. Cowok yang bisa bilang tidak, bisa memimpin, bisa melindungi, bisa menetapkan batasan, bisa mengendalikan emosi, bisa menghadapi konflik, bisa dipertanggungjawabkan. Itu kebaikan yang dihormati. Nice guy memberi tanpa kehormatan. Cowok kuat memberi dengan kehormatan. Keduanya sama-sama baik, tapi hanya satu yang bertahan menghadapi dunia. Nice guy selalu tersiksa bukan karena dunia kejam, tapi karena mereka tidak pernah belajar menjadi pria yang kuat. Kalau lo berani menghadapi sisi gelap diri lo, membangun batasan, mengasah ketegasan, dan berhenti mengemis validasi, lo bakal berubah. Dan saat lo berubah, hidup lo ikut berubah. Oke, di video selanjutnya gue bakal bahas cara menguasai ruangan tanpa banyak ngomong. Ikuti terus perjalanan Machiavelli Indonesia. Hantam tombol subscribe sekarang juga dan bakar tombol notifikasi biar nggak ketinggalan video-video yang bakal bangkitin api perjuangan lo.